Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas materi terkait abstraksi dan berpikir algoritma. Silakan disimak. Baik, sebelumnya mari kita review dulu apa itu berpikir komputasional. Jadi, di setiap pertemuan kan Ibu sudah sebutkan bahwa apa itu berpikir komputasional. Kira-kira masih ada yang ingat? Jadi, berpikir komputasional itu adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit menjadi metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer dalam membuat program. Nah, tapi bukan berarti berpikir komputasional itu berpikirnya seperti komputer, tetapi berpikir bagaimana manusia memerintahkan komputer untuk menyelesaikan masalah. Nah, berpikir komputasional itu kan ada 4. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, hari ini kita akan membahas bagian abstraksi dan juga logaritma. Nah, apa itu abstraksi? Jadi, abstraksi adalah proses membuat informasi yang tidak relevan dan fokus pada karakteristik yang penting saja. Jadi kalau abstraksi itu yang inti-inti saja, dia buang informasi yang tidak relevan, dia hanya fokus pada karakteristik yang penting gitu. Nah, tujuannya apa? Untuk menyederhanakan masalah agar lebih mudah dikelola. Jadi, dia untuk menyederhanakan masalah agar lebih mudah dikelola. Nah, contohnya apa? Nih, misal peta MRT. Kita hanya butuh jalur dan nama stasiun saja. Kita tidak perlu tahu posisi pohonnya, warna cat rumahnya, ya kan? Kita tidak perlu tahu itu. Yang kita butuhkan adalah jalur dan nama stasiun. Nah, mengapa kita perlu abstraksi? Ya, kira-kira apa manfaatnya? Yang pertama adalah efisiensi, menghemat waktu dengan tidak memikirkan hal-hal kecil yang tidak penting. Jadi, manfaat dari abstraksi yang pertama itu adalah efisiensi. Yang kedua adalah kejelasan. Jadi, masalahnya itu menjadi lebih terang dan fokus pada inti utama. Jadi, yang pertama itu efisien, yang kedua itu kejelasan ya. Sementara yang ketiga itu adalah generalisasi. Jadi membantu membuat model yang bisa digunakan untuk masalah serupa lainnya gitu. Jadi ini ada 3 manfaat mengapa sih kita perlu belajar abstraksi ya. Selanjutnya, apa itu berpikir algoritma? Nah, tadi kan udah abstraksi. Nah, algoritma itu adalah menghemat waktu dengan tidak memikirkan hal-hal kecil yang tidak penting. Nah, algoritma juga menghemat waktu dengan tidak memikirkan hal-hal kecil yang tidak penting. Nah, syaratnya yang pertama itu harus logis, ya, masuk akal. Yang kedua itu terurut, artinya tidak melompat-melompat. Dan yang ketiga adalah terbatas, harus ada titik akhir, selesai, titik, gitu. Nah, bentuk-bentuk algoritma. Nah, di sini ada jadi ada dinamakan bahasa natural ya. Jadi ada pseudocode dan ada flowchart. Jadi kalau misal bahasa naturalnya itu dia kayak instruksi sehari-hari. Ya, contoh resep masakan. Nah, kalau dia pseudocode atau kode palsu yang mirip dengan bahasa pemrograman tapi mudah dibaca manusia. Jadi kalau pseudocode itu kayak kode palsu yang mirip bahasa pemrograman. Sementara kalau flowchart itu adalah diagram alir menggunakan simbol-simbol, oval untuk mulai, persegi untuk proses, belah ketupat untuk keputusan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh pseudocode. Nah, misal nih algoritmanya kasusnya pengecekan syarat umur menonton film. Nah, misal ya, program
cek umur nonton. Ya, masukkan inputnya umur pengunjung. Jadi kalau misal ada cek umur, kita masukkan umur. Nah, jika umur pengunjungnya itu besar dari 17 tahun ke atas, ya 17 tahun ke atas, maka display. Muncul, silahkan beli tiket, Anda cukup umur. Nah, jika tidak, maka akan muncul, maaf, Anda belum diperbolehkan menonton film ini. End if, end program. Nah, itu contoh pseudocode ya. Jadi, ini salah satu contoh. Nah, gimana kalau misal dia flowchart? Jadi kalau misal dia flowchart, yang pertama itu adalah kita pakai simbol kan, dia kan diagram. Nah, mulai itu simbol oval atau terminator. Nah, yang kedua adalah input, ambil data. Datanya apa? Umur pengunjung. Silahkan jajar genjang atau data ya. Nah, yang ketiga keputusannya. Kalau misal umurnya di atas 17, ya. Kalau misal umurnya tidak, maka diambil jalur kiri ya, tidak boleh menonton dan selesai. Kedua, terminalnya bertemu di titik simbol oval atau terminator. Gimana apa namanya? Keluaran dari flowchart itu berarti dia akan membentuk diagramnya. Yang pertama start, input namanya, isi namanya. Jika dia betul 17 ke atas, maka display eligible to watch, berarti dia akan diterima untuk menonton. Masukkan N. Tapi kalau misal dia usianya tidak masuk, artinya dia kurang dari 17 tahun, maka display not eligible. No. Di sini akan N gitu. Jadi ini bentuk diagram alirnya ya. Ini adalah perintah-perintahnya gitu. Nah, selanjutnya misal nih ada kasus menarik uang di ATM. Kita mau bandingkan. Kalau misal dia algoritma seperti apa, kalau dia misal dia apa namanya? eh, abstraksi seperti apa. Nah, kalau misal abstraksi, kalau kita mau menarik uang, kita tidak perlu tahu bagaimana mesin itu menghitung lembaran uang di dalamnya. Kita hanya perlu tahu masukkan kartu, pilih jumlah uangnya. Itu intinya saja. Tapi kalau dia abstraksi, dia menjelaskan secara detail. Yang pertama masukkan kartu ATM, terus masukkan PIN, pilih menu tarik tunai. 4, masukkan nominal. Yang kelima, ambil uang dan kartu gitu. Jadi ini secara garis besar perbedaan abstraksi dan juga algoritma. Kesimpulan kita adalah yang pertama, abstraksi itu membantu kita memisahkan apa yang penting dan apa yang mengganggu dari apa yang mengganggu. Nah, yang sementara kalau algoritma itu menyusun cara bertindak agar hasil selalu konsisten dan benar. Yang ketiga, kombinasi keduanya ini adalah kunci utama dalam belajar informatika dan pemrograman. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kalau misal ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya ke Ibu. See you next time. Kulil haq walau kana murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.